Jadi ternyata ada 4 berdasarkan nilai rapot jalur perguruan tinggi atau politeknik negeri tanpa tes selain SNPTN. Ada Universitas Indonesia yaitu PPKB dan Talent Scouting, ada SPAN PTKIN, ada IPB melalui jalur ketua OSIS atau USMI Sekolah Vokasi. Yang terakhir adalah ada SNMPN ya untuk politeknik negerinya. Jago matematika. Jago matematika. Jago matematika. Oke, kita bahas jalur masuk PTN tanpa tes tulis selain SNMPTN 2022. Ada apa aja sih sebenarnya selain SNMPTN jalur undangan? Ya, kita simak ya. Yang pertama, berdasarkan nilai rapot ini, jalur tanpa tes berdasarkan nilai rapot itu biasanya pasti berdasarkan nilai rapot dari semester 1 sampai semester 5. Untuk mata pelajaran saintek yang dinilai adalah matematika, bahasa Indonesia, bahasa Inggris, kimia, fisika, biologi. Untuk yang sosum ada matematika, bahasa Inggris, bahasa Indonesia, sosiologi, ekonomi, geografi. Biasanya ini sama aja seperti SNMPTN yang dinilai pasti mata pelajaran ini aja. Sama halnya seperti SNMPTN, mata pelajarannya untuk saintek sama seperti ini ya, sosum juga. Oke, kita next. Ada apa aja sih? Oh, ada yang namanya untuk masuk jalur Universitas Indonesia selain SNMPTN, jalur undangan yaitu tanpa tes berdasarkan nilai rapot. Apa aja? Ada PPKB sama Talent Scouting. Apa sih PPKB? PPKB adalah jalur undangan Universitas Indonesia untuk putra-putri seluruh Indonesia, khususnya kelas 12 yang ingin masuk ke Universitas Indonesia program D3 atau vokasi serta S1 paralel. Untuk Talent Scouting sama halnya seperti PPKB untuk seluruh siswa SMA kelas 12 yang ingin masuk ke Universitas Indonesia dengan program kelas internasional. Oke, nanti detailnya di bawah-bawah ya. Next. Yang kedua adalah SPAN PTKIN atau biasa disebut dengan SPAN PTKIN, yaitu seleksi prestasi akademik nasional perguruan tinggi keagamaan Islam negeri. Contohnya apa aja sih Kak di sini SPAN PTKIN? Ini ada UIN, ada IAIN, STAIN. Jadi SPAN PTKIN ini adalah merupakan alternatif bagi kalian yang tidak masuk ke SNMPTN bisa melalui SPAN PTKIN kalau ingin masuk ke UIN, IAIN atau STAIN dengan jalur undangan berdasarkan nilai rapot ya. Ini alternatif juga loh buat kalian yang tanpa tes, tanpa UTBK, tanpa ujian mandiri untuk bisa lolos ke universitas negeri lewat jalur undangan tanpa tes. Oke. Yang ketiga adalah IPB. Untuk masuk IPB ya, Institut Pertanian Bogor itu ada 2 juga sama seperti UI, yaitu jalur ketua OSIS. Ini merupakan jalur khusus untuk kelas 12 yang pernah menjabat ketua OSIS. Di sini ada syaratnya loh, harus ketua OSIS dan minimal 1 periode ya. Misalkan kalau cuma setengah periode nggak bisa tuh. Oke, jadi khusus siswa-siswa yang pernah menjabat ketua OSIS 1 periode, coba deh jalur IPB, jalur ketua OSIS. Ini untuk masuk IPB jalur undangan, kriterianya ketua OSIS, dan program studi yang dipilih adalah program studi yang reguler loh, S1 reguler. Yang kedua adalah ada USMI SF IPB, Sekolah Vokasi IPB. Ini juga merupakan alternatif untuk masuk ke IPB, jalur undangan, jalur nilai rapot, khusus program sekolah vokasi atau bisa disebut dengan D3. Oke, ini siapapun boleh, tidak hanya ketua OSIS.
Ini merupakan salah satu alternatif bagi kalian yang tidak dapat SNPTN ya. Yang dapat SNPTN juga boleh, cuman biasanya guru BK pasti akan menyaring siapa-siapa aja yang boleh masuk ke lewat jalur USMI SF IPB loh. Next, lebih lengkapnya nanti di akhir ya. Yang keempat adalah jalur SNMPN, Seleksi Nasional Politeknik Negeri. Daftar Politeknik se-Indonesia ini banyak banget sebenarnya. Kalian yang mau masuk PNJ, ya biasa kita sebutnya PNJ di sini, Politeknik Negeri Jakarta. Ada Politeknik Manufaktur Negeri Bandung, ada Politeknik Negeri Medan. Tergantung kalian domisili di mana, pilihlah politeknik yang ada di daerah kalian ya. Ini salah satu alternatif kalian yang ingin masuk ke Politeknik Negeri lewat jalur undangan. Tanpa tes, lewat nilai rapot. Masih banyak loh sebenarnya di Politeknik itu jurusannya biasanya pasti saya nggak mau Kak Politeknik karena pasti jurusannya jurusan teknik-teknik gitu. Oh enggak loh, ada juga loh contoh-contohnya, misalkan ada ilmu komunikasi, ada juga loh Politeknik yang program studinya akuntansi. Coba dicek ya, nanti saya coba searchingin di akhir. Oke, tadi ada 4 jalur undangan tanpa tes berdasarkan nilai rapot. Ada UI dengan PPKB-nya dan talent scouting, ada SPAN PTKIN, ada IPB lewat jalur ketua OSIS maupun SF IPB. Yang keempat adalah SNPTN. 4 ini merupakan salah satu alternatif kalian bagi kalian yang tidak dapat SNPTN. Mau lewat jalur undangan dengan nilai rapot. Oke, kita bahas satu-satu ya. Untuk masuk Universitas Indonesia lewat jalur PPKB, PPKB ini adalah kepanjangan dari prestasi dan pemerataan kesempatan belajar. Namanya juga pemerataan kesempatan belajar. Biasanya nih guru-guru BK di sekolah-sekolah yang sudah dapat SNPTN atau dapat kuota SNPTN atau eligible, pasti tidak boleh melakukan pendaftaran PPKB. Karena PPKB ini dan SNPTN dan semuanya yang tadi saya sebutkan, SPAN PTKIN, ini ada yang namanya mekanisme dari sekolah. Jadi guru BK di sekolah kalian itu berpengaruh sekali. Jadi kalau kalian yang mau kesempatan PPKB, jangan lupa selalu diskusi sama guru BK kalian ya. Nah, PPKB ini yang tadi saya sudah jelaskan pasti semua sekolah tidak dapat diundang. Beda dengan SNPTN. Semua sekolah boleh mendaftar kemana aja. Ya semua sekolah boleh atau semua sekolah mempunyai kesempatan untuk jalur SNPTN. Tapi kalau PPKB, jalur undangannya UI, via jalur PPKB, tidak semua sekolah dapat diundang oleh UI. Hanya sekolah-sekolah tertentu yang sudah diundang oleh UI. Bagaimana Kak kalau sekolah saya belum diundang tapi saya mau ikut PPKB? Diskusi sama guru BK yang mengajukan ke, atau pihak sekolah kalian yang mengajukan ke UI-nya. Ya, nanti coba lihat di halaman penerimaan ui.ac.id ya. Caranya ada loh. Oke, PPKB ini yang kedua adalah hanya untuk program studi S1 paralel maupun vokasi. Jadi untuk S1 reguler nggak bisa lewat jalur PPKB. Dan yang terakhir adalah untuk lewat jalur PPKB, undangan UI ini hanya bisa memilih satu program studi, satu peserta. Tidak bisa 2, seperti SNPTN. Oke. Nah, ini adalah jadwal pelaksanaan PPKB. Oh iya, jangan lupa, masih ada waktu loh buat kalian yang mau daftar PPKB UI. Ini adalah kesempatan buat kalian untuk mau masuk UI lewat jalur nilai rapot tanpa tes loh. Ada pendaftarannya masih terbuka mulai dari tanggal 7 Februari sampai 8 Maret. Di waktu ini, kalau sekolah kalian belum mendapat undangan, langsung saja mengajukan diri ke Universitas Indonesia dengan mengirimkan surat dan mengirimkan juga
siswa yang mau mendaftar ya, dan jurusannya apa. Dan lebih bagusnya lagi langsung komplit aja. Esainya juga dikirimkan oleh sekolah ke UI. Otomatis pasti UI akan menanggapinya. Kali aja kalian beruntung ya. Nah, ini jangan sampai kelewat loh tanggal-tanggalnya. Next. Nah, ini adalah tahapan PPKB. Ya, tahapan pendaftaran PPKB. Pastinya pertama kepala sekolah mengisi data sekolah dulu ya. Karena tidak semua sekolah diundang oleh UI. Nah, yang kedua adalah mengisi data siswa yang diusulkan ikut PPKB. Jadi, siswa IPA yang ingin memilih program studi IPS tetap mengisi program formulir yang IPA lah, walaupun nanti mau memilihnya program IPS. Contohnya saya anak IPA mau ya, memilih misalkan hukum paralel, ya, otomatis harus mengisi formulirnya formulir tetap IPA ya. Jadi nanti setiap sekolah pasti dapat jatah formulir untuk ikut PPKB dan talent scouting. Bisa saja satu sekolah dengan satu sekolah yang lainnya mempunyai formulir PPKB-nya berbeda jumlahnya. Tergantung UI mengundang kaliannya, sekolah kaliannya, berapa jumlahnya. Yang ketiga adalah mengisi daftar nilai siswa dari semester 1 semester 5. Ini adalah semua kebijakannya atau tahapan pendaftaran yang dilakukan oleh sekolah kalian ya. Yang keempat adalah memberikan username dan password kepada siswa. Setelah siswa punya password dan username, nah baru nih siswa memilih program studi yang diminati, mengisi formulir pendaftaran, mengunggah foto, mengupload dokumen kelengkapan dalam satu PDF ya. Yaitu apa aja sih? Ada hasil scan raport dari semester 1 sampai semester 5 ya. Ada hasil scan surat pernyataan yang ditulis tangan. Nah ini harus tulis tangan ya, nggak boleh pakai ketik di komputer maupun mesin tik. Yang ketiga adalah hasil scan bukti prestasi akademik jika ada. Oke, yang paling penting adalah scan surat pernyataan mengapa memilih program studi di sini nih. Ini yang biasa disebut dengan essay. Oke, jadi di sini membuat pernyataan nama kamu siapa, kamu tinggalnya di mana, selengkapnya aja. Terus kenapa sih kamu mau memilih program studi itu, dan kenapa sih kamu mau masuk Universitas Indonesia, tuangkan sebaik-baiknya. Ini juga cukup penting untuk dinilai oleh panitia loh. Jangan sampai menulisnya sembarangan ya. Yang kelima adalah membayar pendaftaran. Nah, PPKB ini ada biaya pendaftarannya, yaitu 850.000 per siswa. Menggunakan nomor pendaftaran PPKB-nya ya. Next. PPKB ini ada proses seleksinya loh ya. Sama aja seperti SNPTN. Seleksinya itu berdasarkan nilai rapot dan prestasi akademik maupun non-akademik. Jadi penting juga kalau kalian mempunyai prestasi yang harus kalian unggah loh yang tadi. Oke. Yang kedua adalah perform sekolah. Jadi UI ini atau lewat jalur PPKB ini seleksinya juga seperti SNPTN, melihat prestasi alumni dari sekolah kalian yang masuk di UI ini. Otomatis sekolah kalian alumninya bagus, alumninya banyak dari sekolah kalian, otomatis nilai kalian lebih baik dibandingkan sekolah-sekolah lain. Yang kedua adalah talent scouting. Nah, talent scouting ini adalah jalur undangan untuk masuk Universitas Indonesia untuk program kelas internasional. Sama halnya seperti PPKB. Tidak semua sekolah diundang, hanya S1, dan ini juga memilihnya hanya program studi S1 kelas internasional. Memilihnya juga hanya satu prodi. Jadi biasanya satu sekolah dapat formulir PPKB dan talent scouting berapa jumlahnya itu berbeda tiap sekolah ya. Jadwal talent scoutingnya jangan sampai ketinggalan, jangan sampai kelewat, dan masih ada waktu kalau kalian ingin mengikuti program talent scouting tanggal 7 Februari sampai 8 Maret. Coba diskusiin sama guru BK kalian, kali aja kamu masih bisa kesempatan untuk daftar talent scouting atau PPKB ini ya. Tahapan talent scouting sama seperti halnya PPKB.
Ada tahapan sekolah, mengisi data sekolah, mengisi siswa yang diusulkan, mengisi daftar nilai siswa dari semester 1 sampai semester 5, memberikan username dan password kepada siswa. Setelah siswa dapat username dan password, tahapannya sekarang siswa memilih program studi, mengisi formulir, mengunggah foto, mengupload dokumen, sama seperti PPKB, yaitu adalah hasil scan raport dari semester 1 sampai semester 5, hasil scan surat pernyataan yang ditulis tangan, ini yang tadi kita sebutkan, dia biasa disebut dengan essay, kenapa kita memilih program studi itu, kenapa kita memilih Universitas Indonesia, ditulis dengan maksimal ya. Hasil bukti scan prestasi akademik jika ada, hasil scan TOEFL karena ini adalah kelas internasional, wajib buat kalian menyertakan TOEFL kalian dan IELTS ya. Nah, di sini juga ada beberapa persyaratan loh untuk TOEFL. Minimal itu 500 untuk semua program studi, tapi untuk program studinya hukum itu 530. Untuk medical atau FKG dan FK itu minimalnya 550 TOEFL nilainya, oke? Dicek kembali ya, nanti tes TOEFL-nya kalian sesuai dengan syaratnya tidak. Kalau tidak sesuai syarat otomatis pasti akan gagal. Yang terakhir adalah scan salinan sertifikat tes masuk perguruan tinggi negeri kalau kalian punya sertifikat SAT atau ACT ini ya. Jadi ini adalah sertifikat tes masuk perguruan tinggi yang berlaku di seluruh dunia ya. Biasanya kalau mau masuk ke luar negeri juga harus membutuhkan SAT ini. Yang kelima adalah membayar sama seperti PPKB. Kalau bayar PPKB-nya 850, tapi untuk talent scouting biaya pendaftaran 1.500.000 ya. Nah, ini adalah info aja bahwa kegetatan S1 paralel UI di tahun 2021 kemarin yang paling tinggi lewat jalur PPKB pastinya adalah mana nih? Kalau kita bisa lihat, nah ini ya 0,37 ilmu komunikasi SIMAK. Dan kalau di PPKB juga yang paling ketat adalah ilmu komunikasi. Ilmu komunikasi S1 paralel UI tahun 2021 paling ketat. Hanya 1,05%. Semakin persentasenya kecil di sini, otomatis semakin ketat ya. Ini hanya info saja buat kalian yang mau masuk S1 paralel lewat jalur PPKB. Keketatannya cukup ketat ya. Yang paling tidak ketat di mana nih? Sastra Arab 48%. Oke, ini hanya info saja, bisa dilihat. Terus ini untuk keketatan vokasi D3 atau D4. Jadi di UI itu ada D3 sama D4 ya. Bisa dilihat program studi yang kalian minati itu jenjangnya D3 atau D4. Dan ini ada keketatan PPKB maupun SIMAK-nya. Ini hanya info saja. Jadi untuk kalian mau untuk memilih lewat jalur PPKB, dilihat juga ya keketatannya. Diskusi dengan orang tua, diskusi dengan guru BK agar peluang kalian besar. Ini untuk S1 kelas internasional. Jadi di UI kelas internasional itu ada ganda, ada tunggal. Kalau tunggal berarti hanya di sini saja, tapi kalau ganda berarti kalian nanti kuliahnya di Indonesia, di Universitas Indonesia, dan juga ada universitas di luar negeri yang kerjasama dengan UI. Ini program studi yang ada di UI kelas internasional yang bisa kalian pilih juga pada saat talent scouting. Oke, dan ini ada keketatannya. Bisa kalian simak keketatan UI program S1 internasional. Nah, ini biaya pendidikannya loh kalau di UI untuk S1 reguler. Jadi kalau ditanya apa sih Kak bedanya S1 reguler di UI sama S1 paralel di UI? Kalau saya bilang bedanya hanya di biaya. Kalau di S1 reguler di UI ada biaya operasional pendidikannya berkeadilan. Jadi biaya per semesternya berkeadilan. Ada yang 0 sampai 7,5 juta untuk program Sentek, dan untuk program Sosum ada minimal 0 sampai 5 juta. Dan ada juga biaya operasional pendidikan pilihan jika kalian orang tuanya mampu.
Jadi bisa memilih biaya operasional pendidikannya di kelas apa. Dan untuk S1 reguler itu otomatis bebas uang pangkal. Nah, untuk yang vokasi maupun paralel ada uang pangkal. Ini adalah uang pangkal berdasarkan fakultas. Dan ada juga biaya operasional per semesternya sudah ditentukan. Gitu ya bedanya S1 reguler sama paralel. Biaya S1 paralel dan vokasi ini sama biasanya. Dan kalau internasional biayanya seperti ini. Oke, ini hanya info saja. Dan kalian bisa memilih jalur PPKB dan talent scouting. Coba diskusikan ke guru BK kalian ya. Oke, ini biaya-biaya yang ada di UI. Nah, kita lanjut ke 2, yaitu SPAN PTKIN. SPAN PTKIN ini seleksi prestasi akademik nasional perguruan tinggi keagamaan Islam negeri. Jadi SPAN PTKIN ini adalah seleksi yang dilaksanakan secara nasional sama seperti SNPTN. Tapi perguruan tinggi negerinya adalah perguruan tinggi negeri yang ditetapkan oleh Menteri Agama, ya, yang di bawah Kementerian Agama, yaitu ada UIN, ada IAIN, ada STIN. Contohnya kalau di Jakarta ada UIN Jakarta yang ada di daerah Ciputat. Oke. Nah, SPAN PTKIN ini ya, tidak dipungut biaya pendaftar, sama seperti SNPTN. Dan diikuti oleh 59 perguruan tinggi yang di bawah Kementerian Agama. Oke. Ini adalah alternatif juga loh buat kalian yang mau masuk universitas atau perguruan tinggi negeri tanpa tes lewat jalur rapot. Oke. Khususnya apalagi buat yang kalian yang tidak dapat SNPTN ya. Karena biasanya guru BK pasti kalau orang-orang yang sudah dapat kuota SNPTN eligible biasanya nggak boleh nih ikut SPAN PTKIN maupun PPKB, talent scouting, dan lain-lainnya yang jalur undangan. Tapi ada juga guru BK yang memperbolehkan. Tergantung guru BK kalian ya. Oleh karena itu guru BK kalian sangat berperan sekali loh buat kesuksesan kalian di kelas 12 ini buat masuk ke jenjang berikutnya yaitu perguruan tinggi. Oke, jadi jangan segan-segan, jangan malu-malu untuk diskusi sama guru BK kalian ya. Apalagi untuk ngerayu ya. Nah, SPAN PTKIN adalah ketentuan umumnya adalah pertama pasti sama seperti SNPTN, yaitu harus siswa kelas 12 tahun ajaran 2022 lulusnya ya, dan pastinya punya NISN. Terus sekolah atau madrasah atau pesantren yang berhak mendaftar siswanya. Jadi yang daftar ini bukan kita sendiri, tapi sekolah. Oke, sekolah yang mendaftarkan putra-putrinya atau siswa-siswinya untuk mau mengikuti SPAN PTKIN. Rapot yang dinilai hanya kelas 11, semester 1, semester 2, dan kelas 12 semester 1. Berarti semester 3, 4, 5 ya. Nanti sama seperti SNPTN, sekolah mengisi PDSS untuk yang mengikuti SPAN PTKIN. Nah, berikut adalah tata cara pendaftaran. Ini pertama langkahnya sekolah dulu ya. Sekolah kalau sudah punya NIPSN, cek data sekolah ya. Kalau dia sudah diundang atau kita belum punya akun, daftar dulu. Tapi kalau kita punya sudah punya sekolah, kita sudah punya akun sekolah, langsung saja daftar. Kepala sekolahnya ini adalah semua langkah-langkah sekolah yang melakukan. Oke. Jadi sekolah harus daftar untuk mengikuti SPAN PTKIN-nya. Oke. Nah, nanti langkahnya seperti ini, dan ini otomatis sekolah wajib tahu. Kalau sekolah kalian tidak tahu, kasih tahu aja, ini loh caranya untuk daftar SPAN PTKIN untuk mendaftarkan siswa-siswi dari sekolah kalian. Oke.
Nah, kalau pihak sekolah sudah melakukan pendaftaran, dan sudah menginput siswa-siswi yang mau mengikuti SPAN PTKIN, jadi yang dimasukkan siswa-siswi yang mau mengikuti SPAN PTKIN aja ya. Nanti diinput nilai siswanya, siapa-siapa saja, baru nanti siswa tersebut mempunyai username dan password. Nah, ini adalah cara siswa melakukan pendaftaran. Kalau siswa sudah melakukan sekolah sudah melakukan pendaftaran dan siswa sudah mempunyai username dan password, nah ini langkah-langkahnya ya. Jadi registrasi melakukan NISN dan email aktif, melakukan validasi akan dikirimkan ke email siswa. Setelah divalidasi, melakukan login. Habis login, cek data, nilai rapor kita benar apa enggak, jangan sampai salah. Kalau salah, hubungi operator biar dirubah. Kalau sudah dirubah, cek lagi apakah ada yang salah. Kalau udah selesai, ceknya sudah langkah-langkahnya sudah benar, nilai-nilainya sudah benar, data diri kita sudah benar, baru melakukan upload rapot dari semester 3 sampai semester 5. Setelah pengisian upload selesai dan prestasi sudah diupload semua, cetak bukti pendaftaran. Sama seperti SNPTN ya, jangan lupa kalian finalisasi dan cetak bukti pendaftaran SNPTN kalian, dan sama juga cetak bukti pendaftaran untuk SPAN PTKIN ini kalau sudah selesai. Seleksinya sama seperti SNPTN, otomatis nilai rapot dan prestasi lainnya. Yang kedua adalah kualitas sekolah yang dilihat. Sama aja seperti SNPTN, kualitas sekolah yaitu ada akreditasi, indeks daftar ulangnya, indeks kewilayahan untuk siswa yang berasal dari 3T itu juga cukup diperhatikan oleh SPAN PTKIN. Ini jadwal-jadwalnya, jangan sampai lupa. Pengisian PDSSS dari tanggal 7 sampai 28, dikit lagi ya. Waktunya sudah dikit lagi, berakhir di tanggal 28. Jadi buat kalian yang mau mengikuti SPAN PTKIN, ngobrol sama guru BK-nya, tanyakan guru BK-nya, Pak, Bu, apakah saya berkesempatan boleh daftar SPAN PTKIN? Karena waktunya sudah dikit lagi ya, jangan sampai kalian ketinggalan. Dan jangan lupa kalau memang kalian benar-benar ingin masuk SPAN PTKIN, coba aja dirayu guru BK-nya untuk kita bisa mengikuti SPAN PTKIN. Oke. Semoga nanti di tanggal 15 sudah ada pengumuman. Oke, next. SPAN PTKIN ini ada 2 program studi yang boleh kalian pilih dan 2 PTKIN yang diminati. Jadi boleh 2 PTN dan 2 program studi, sama seperti SNPTN ya. Nah, untuk ini berbedanya dengan SNPTN adalah kalau memilih 2, satunya harus berada di wilayah domisili asal sekolah. Tapi untuk SPAN PTKIN tidak, bebas di mana saja. Yang ketiga adalah urutan PTKIN yang dipilih dan program studi merupakan prioritas, sama seperti SNPTN. Pilihan pertama berarti prioritas pertamanya. Ini jumlah program studi dan pilihan yang boleh kita ambil. Nah, ini adalah program studi dan universitas-universitas, salah satunya yang saya sudah sebutkan, contohnya ada UIN Jakarta atau Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta. Ini saya coba ambil program studi yang boleh dipilih pada SPAN PTKIN. Ada memang banyak kan tentang agama ya, namanya juga Universitas Islam Negeri, otomatis pasti banyak juga program studi yang berkaitan tentang keagamaan. Tapi ada juga loh ilmu atau program studi yang umum, contohnya ada pendidikan biologi, pendidikan bahasa Inggris ya, manajemen pendidikan. Nah, buat kalian ini juga cukup lumayan, perbankan syariah dan ekonomi syariah ya. Jadi buat teman-teman punya program studi alternatif kalau mau memilih ekonomi atau keuangan kayak gitu ya, atau akuntansi. Nih salah satu alternatif program studi, yaitu ada perbankan syariah dan ekonomi syariah. Perlu kita tahu ya. Nah, perbankan syariah, ekonomi syariah kan sekarang lagi booming. Oke, ini merupakan alternatif buat kalian, khususnya ini yang untuk yang ingin mengikuti
SPAN PTKIN ya, ada loh program studi yang umum, nggak hanya berkaitan tentang agama. Oke, kalian bisa lihat di websitenya SPAN PTKIN, program studi dan universitasnya apa-apa aja yang ada, yang kita sukai atau kita minati program studinya ya. Jangan lupa dicek. Oke, yang ketiga adalah jalur IPB, yaitu jalur ketua OSIS yang pertama. Untuk ketua OSIS, jalur ketua OSIS, kualifikasi pelamarnya ini adalah syaratnya yang tadi sudah saya jelaskan. Pastinya harus pernah menjabat ketua OSIS sekurangnya 1 periode, dilengkapi dengan surat keputusan kepala sekolah ya. Lalu harus lulusan 2022 khususnya untuk yang jurusan IPA. Jadi sangat disayangkannya adalah anak-anak yang IPS tidak bisa mendaftar di jalur ketua OSIS ini. Lalu yang ketiga adalah rata-rata nilai matematika, fisika, kimia, biologi selama 5 semester sekurang-kurangnya 80. Semakin nilai kita besar berarti otomatis peluang kita besar ya. Yang keempat adalah bersedia mendapatkan pelatihan kepemimpinan, kewirausahaan, dan pelatihan lainnya. Ini kualifikasi untuk jalur ketua OSIS. Ini tanggal-tanggal penting jalur ketua OSIS di IPB, jangan sampai ketinggalan. Masih berlangsung pendaftarannya sampai tanggal 31 Maret. Oke. Nah, ini jangan sampai ketinggalan karena di sini adalah kalian harus melakukan pendaftaran. Ada biaya pendaftarannya di sini ya, yaitu 200.000. Membuat akun pendaftaran di pendaftaran admisi ipb.ac.id, akun siswa dan tagihan pendaftaran. Jadi untuk ketua OSIS ini kita bisa daftar sendiri ya tanpa lewat sekolah. Ikuti langkah-langkahnya tatapan pendaftaran di sini. Jika kalian sudah melakukan pendaftaran dan sudah melakukan pembayaran, jangan lupa mengupload atau mengunduh kartu. Ya, setelah pendaftaran selesai itu nggak bisa lagi loh kalau kita sudah melakukan pengisian data kalau lupa mengunduh kartu peserta seperti SNPTN maupun lain-lain yang tadi sudah kita jalur-jalur yang sudah tidak saya jelaskan tadi ya. Oke, ini tata cara pendaftarannya. Yang kedua adalah jalur USMI Sekolah Vokasi IPB. Jadi ada sekolah vokasi yaitu D3, ini juga merupakan alternatif buat kalian yang ingin masuk IPB program studinya vokasi yaitu D3. Ini proses secara umumnya ya. Nanti kalian mendapatkan username dan password. Kepala sekolah melakukan login. Nah, ini untuk sekolah vokasi IPB. Jadi ini harus melalui kepala sekolah. Ya, ini harus melalui kepala sekolah. Jadi kepala sekolah harus login dulu menggunakan password dan username yang sudah pada surat undangan rektor. Jadi sekolah diundang oleh IPB. Sekolah langsung melakukan login, lalu menginput kelengkapan data. Kepala sekolah menerima data akun peserta siswa dan nomor tagihannya. Siswa mendapat nilai rapot, melihat nilai rapot dan pendaftaran dan status pembayaran menggunakan akun pendaftaran. Biaya pendaftarannya 400.000. Bagi siswa penerima KIP atau KJP tidak dikenakan biaya. Jadi ini juga boleh kalian yang memiliki KIP dan KJP ya. Oke, pembayarannya hanya melalui bank-bank ini saja. Nanti siswa memilih program studi biodata dan nanti diseleksi secara IPB. Nah, ini proses detailnya. Jadi prosesnya dilakukan oleh sekolah terlebih dahulu. Oke, ini adalah USMI Sekolah Vokasi IPB. Ini jalur sekolah vokasi IPB. Ya, ini proses sekolahnya ya, dilakukan oleh sekolah. Sama seperti SPAN PTKIN, jadi sekolah sudah menerima username dan password karena harus mengajukan diri.
dengan login mendaftar sekolah tersebut. Lalu nanti kepala sekolah mengisi data siswa yang ingin mengikuti jalur USMI ini. Terus pada form yang disediakan ya, terus kepala sekolah mencetak dan memberikan nomor tagihan pendaftar kepada setiap siswa untuk dilakukan pembayaran. Lalu nanti kepala sekolah menyampaikan akun pendaftaran setelah siswa melakukan pembayaran. Oke, setelah itu baru proses siswanya. Nah, kita nanti setelah membayar pendaftaran sesuai dengan nomor tagihan di bank-bank tertentu ini, lalu siswa wajib melakukan login sesuai dengan yang diberikan oleh kepala sekolah. Terus setiap siswa telah didaftarkan jalur USMI, kepala sekolah itu melihat data pendaftarannya apakah sesuai ya, raport yang dimasukin datanya sudah benar atau tidak. Oke, kalau belum benar sampaikan ke kepala sekolah atau sampaikan ke sekolah untuk dilakukan perbaikan. Siswa wajib mengisi pilihan program studi dan biodata sebagai persyaratan mengikuti seleksi sekolah vokasi ini. Terus siswa mengunggah pas foto formal, hati-hati harus sesuai dengan SNMPTN aja ya formatnya, tanpa atribut sekolah yang ukuran filenya 500 kg. Oke. Jadi tanpa atribut sekolah. Jadi polos saja, pakai baju sekolah yang biasa putih. Filenya jangan lupa maksimum 500 KB. Dengan kalian edit dulu ya kalau nanti bukan 500 KB. Harus kurang dari 500 KB ya, karena ini maksimum. Terus siswa harus mengunduh pendaftaran sama halnya seperti yang lainnya. Wajib harus kalau sudah lengkap. Oke, itu proses oleh siswa, dan jangan lupa ini pendaftarannya biayanya 400.000. Jadwalnya masih lowong ya sampai 8 April. Jadi kalian masih punya kesempatan sampai 8 April. Kalian diskusi sama guru BK apakah saya bisa masuk jalur USMI Sekolah Vokasi IPB ini. Kalau kalian berminat di IPB dengan program vokasi ya. Oke, ini jadwalnya jangan sampai terlewat. Lalu program studinya kalian bisa lihat juga sebenarnya ada program studi yang kita minati nggak sih ya. Nah ini dia, ada akuntansi loh, ada komunikasi loh ya. Jadi yang berminat di komunikasi ini juga sebuah alternatif kalian untuk mendapatkan kampus negeri ya. Wah, ada komunikasi di sini ya, ada manajemen industri di sini dan segala macam. Oke, bisa dilihat di website aslinya. Ini adalah salah satu yang saya kasih contoh program studinya yang ada di Sekolah Vokasi IPB, ini dia. Oke, ini adalah alternatif buat kalian. Yang terakhir adalah yang keempat, jalur tanpa tes atau jalur undangan berdasarkan nilai rapot. Yang terakhir adalah SNMPN, Seleksi Nasional Politeknik. Jadi Politeknik itu ada D3, ada jenjang D3 dan ada di jenjang D4. Kalau kalian mau mengikuti SNMPN itu pastinya untuk jenjang yang D3 saja. Kalau kalian mau masuk Politeknik Negeri dengan jenjang D4 itu melalui SNPTN. Pada saat kalian SNPTN, kalau kalian dapat kuota SNPTN, itu kalian bisa memilih Politeknik Negeri yang ada di seluruh Indonesia juga loh ya. Dan program studinya itu pasti jenjangnya D4. Tapi kalau Politeknik yang jenjangnya D3 untuk jalur undangan namanya SNPN. Sama halnya dengan yang lainnya, jalur undangan selain SNPTN itu pasti tidak semua sekolah diundang. Di sini ada 44 Politeknik Negeri se-Indonesia. Proses pendaftarannya gratis sama seperti SNPTN. Terus dia juga bisa memilih 2 politeknik dan 3 program studi. Jadi kita bisa memilih 2 politeknik dan 3 program studi. Ini adalah alur pendaftarannya. Alur pendaftaran SNPTN ya, SNMPN. Jangan lupa bahwa pendaftaran itu tanggal 3 Januari sampai 11 Maret. Jika sekolah belum menerima undangan tapi siswa-siswinya mau mendaftar SNMPN,
wajib mendaftarnya sebelum tanggal 11 Maret ya. Jadi sekolah wajib meminta kuota undangan di SNPN ini. Kalau sekolah sudah punya akun registrasinya, silakan registrasi siswa, lalu nanti login ya, login terus pengisian data sama saja seperti SNPTN. Nah, ini yang paling diwanti-wanti bahwa jika siswa wajib melakukan login untuk mengisi data-data yang dibutuhkan, akun tidak dapat digunakan login selama 7 hari akan hangus. Jadi kalau siswa sudah mendapatkan username dan password yang diberikan oleh sekolah, wajib dilakukan pengisian selama 7 hari. Jadi kalau lewat 7 hari, dia akan hangus username dan passwordnya. Kalau kalian mau tahu alurnya sebagaimana, coba diklik link ini biar lebih jelas nih ya. Lalu pengisian data ini jangan lupa sama aja seperti yang lainnya. Setelah login siswa, data keluarga, data ekonomi dan segala macam ini diisi, rapot dan kalau ada prestasi. Oke. Ini adalah alur pendaftaran SNPTN ya, SNMPN. Pengisian data ini dan login siswa ini jenjangnya dari tanggal 3 Januari sampai 25 Maret. Oke. Kalian masih punya kesempatan kalau kalian ingin kuliah di Politeknik Negeri. Kalau kalian mau lihat dulu program studi yang kalian inginkan ada nggak sih di Politeknik, kalian bisa cek dulu ya di snpnpoliteknik.or.id. Kalian lihat daftar prodinya dan universitas politeknik yang ada di Indonesia. Oke, setelah finalisasi, siswa wajib mencetak hasil isian printout formulir pendaftaran. Ini yang paling wajib, sama halnya dengan yang lainnya. Oke, nah ini bedanya dengan yang lainnya bahwa dilakukan setelah kita melakukan pendaftaran secara online, setelah kita melakukan cetak formulir pendaftaran, kita juga wajib mempersiapkan berkas-berkas yang harus kita kirimkan ke Politeknik yang kita tuju. Ya, ini harus dengan capos gitu ya. Jadi harus dikirim berkas-berkasnya ke Politeknik tujuan. Apa aja yang harus dibutuhkan? Ini adalah hasil cetak print of pendaftaran, fotokopi rapot semester 1 sampai semester 5 yang sudah dilegalisir, pas foto, 2 lembar, fotokopi akte, dan segala macamnya kita bisa lihat. Jangan sampai ada yang terlewat. Ya, mengirimkan 2 berkas, 1 berkas untuk persyaratan SNPN, 1 berkas format sesuai dengan aturan KIP. Ini kalau kalian daftar khusus yang memiliki pendaftar KIP. Jadi 2 berkas kalian siapkan ya untuk SNPN-nya dan satunya untuk KIP-nya. Mengunggah bukti pengiriman berkas ya. Jadi kalau kita sudah mengirim berkas capos, ketahuan ya bukti pengirimannya apa, mengunggah bukti pengirimannya ke Politeknik yang bersangkutan, jangan lupa untuk finalisasinya. Ini timeline-nya ya, waktu-waktunya. Pembukaannya tanggal 3 Januari kemarin, pendaftarannya dan pengisian data PDSSS oleh sekolah mulai dari tanggal 3 Januari sampai 11 Maret. Masih ada waktu. Kalau kalian ingin mendaftar di SNPN, wajib berkomunikasi kepada sekolah, terutama guru BK, karena masih ada waktu sampai 11 Maret. Oke, validasi SNPN, lalu penutupan pendaftaran di tanggal 18 Maret, nanti pengumumannya di 6 April. Ini adalah salah satu, ada 6 ya yang saya tampilkan, Politeknik yang ada di Indonesia. Ada Politeknik Negeri Jakarta, ini letaknya di sekitar Universitas Indonesia, di dalam Universitas Indonesia. Ada juga Politeknik Manufaktur Negeri Bandung, ada Politeknik Negeri Medan, dan lain-lainnya. Kalian bisa lihat di website SNPN daftar Politeknik.
Dan kalian setelah klik tab politeknik yang kalian coba ingin lihat, kita bisa melihat program studi yang ada di politeknik tersebut. Contohnya ini adalah Politeknik Negeri Jakarta. Ternyata di sini ada loh teknik mesin, ada loh akuntansi, ada administrasi bisnis, jadi ada keuangan dan perbankan. Ini juga merupakan salah satu alternatif kalau kalian ingin kuliah program studi akuntansi untuk mendapatkan peluang sebanyak-banyak universitas yang kalian dapatkan. SNPTN merupakan salah satunya juga. Politeknik Negeri yang ada di Jakarta ternyata ada akuntansi. Yang ingin teknik mesin, ada juga loh ternyata program studi teknik mesin. Tapi memang jenjangnya D3. Kalau ditanya apa sih Kak bedanya D3 sama S1? D3 itu ibaratnya kita sudah disiapkan secara teknisnya juga. Tapi kalau S1, kalau kalian teknik mesin di S1, otomatis kalian hanya belajar teori, tidak aplikasi. Lebih jelasnya kalau D3 pasti lebih ke aplikasi. Kalau kalian sudah dapat gelar D3, kalian bisa juga melanjutkan sarjana jika ada yang membuka kelanjutan dari D3 ya. Ini merupakan salah satu alternatif buat kalian yang tidak dapat SNPTN. Jadi ternyata ada 4 berdasarkan nilai rapot jalur perguruan tinggi atau politeknik negeri tanpa tes selain SNPTN. Ada Universitas Indonesia yaitu PPKB dan Talent Scouting, ada SPAN PTKIN, ada IPB melalui jalur ketua OSIS atau USMI Sekolah Vokasi. Yang terakhir adalah ada SNMPN ya untuk politeknik negerinya. Sekian dari saya. Semoga kalian informasi yang saya berikan bermanfaat. Semua peluang jalur undangan ini bisa kalian manfaatkan, dan kaitan ini pasti dengan sekolah yaitu guru BK. Diskusi apakah saya bisa masuk PPKB Bu, Pak, apakah saya bisa masuk jalur SPAN PTKIN dan lain-lainnya. Sukses sampai kalian mendapatkan politeknik negeri atau universitas negeri yang kalian inginkan ya. Sampai ketemu lagi. Salam. Sampai ketemu di video selanjutnya ya. Salam Jagomat. Jagomat, Jagomat, Jago matematika. Jagomat, Jagomat, Jago matematika.